Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novitasari. Nomor induk siswa 404250007 dengan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan monolog dengan judul Balada Sumarah, karya Tentrem Lestari. Saya memilih monolog Balada Sumarah karena mengangkat tema kemanusiaan, ketidakadilan, dan perjuangan hidup yang menyentuh. Kisahnya membuat saya lebih memahami arti empati dan keteguhan hati. Gambaran isi puisi. Monolog ini menceritakan Sumarah, seorang perempuan yang mengalami diskriminasi sejak kecil karena latar belakang keluarganya. Setelah menjadi TKW, ia mengalami penyiksaan dan kekerasan hingga akhirnya ia membunuh majikannya. Di persidangan, ia mengakui semua perbuatannya dan siap menerima hukuman. Pesan utama monolog ini adalah pentingnya keadilan, menghargai martabat manusia, serta tidak menghakimi seseorang berdasarkan masa lalu keluarganya. Karya ini juga mengajak kita untuk peduli terhadap korban ketidakadilan. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa melakukan pembelaan terhadap diri saya. Karena ini bukan pembenaran. Apapun yang saya katakan adalah hitam putih dari diri saya. Nama saya Sumarah, umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Saya tidak butuh pembelaan. Saya tidak butuh penasihat hukum karena saya tidak mampu untuk membayarnya. Saya tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang pada siapapun untuk melicinkan pembebasan dari segala tuduhan. Semua bukti sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan. Saya seorang TKW, bebu. Ya, memang saya bebu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan menjadi bebu. Saya berani memilih keputusan untuk berada pada tempat terbawah struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Saya menjadi budak, buruh, dan bebu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjilat kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara.
berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana bagi para majikan. Tolong, Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya, jangan dipotong. Kalau saya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah saya, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisikan-bisikan mereka, dengan tatapan curiga mereka. Di suatu ketika di bangku madrasah, Pak Kasirin, guru madrasah saya, pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, orang yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu, PKI dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh anggota PKI dihukum. Namun, orang-orang berkata, bapaknya si Sumarah itu kan PKI. Iya toh, iya. Dulu bapaknya diciduk sama tentara. Jangan dekat-dekat sama si Sumarah. Nanti bisa-bisa kita kena ciduk, kena tangkap. Hi, Bodiar. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Sulimin PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbah, seharusnya Bapak tidak usah deres kelapa, tidak usah jadi kusir andong, tidak usah nyetor gula ke Denwasto. Pak Hakim, memang benar bapak saya bersalah. Lantas, apa iya saya, Simbah dan Simbo harus menanggung dosa ini selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, dan selalu dianggap tercela di negeri sendiri. Suatu hari, saya bekerja pada seorang juragan beras bernama Bujur Watwa. Dan dari bekerja di tempat itu, saya berkenalan dengan seorang laki-laki yang kemudian membuat saya jatuh cinta. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi kemudian saya kembali terjebal dan terjatuh ke jurang. Saya tidak bisa meneruskan hubungan dengan Mas Edi. Saya tidak bisa menikah dengannya. Mas Edi mundur teratur setelah
setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, ada aturan yang membuatnya sulit untuk memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari. Saya ingin lari ke tempat di mana bayangan Bapak tidak lagi dapat mengunci hidup saya. Akhirnya, melalui perantara seorang cello, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya kelurahan dan paker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, dan segala tetek bengeknya. Ternyata prosesnya begitu panjang. Akhirnya, jadilah saya Sumara binti Sulimin. Melangkah ke pintu keberangkatan sebagai seorang TKW, seorang siswi dengan predikat NEM tertinggi, berubah menjadi budak di negeri orang. Mesin diferensial, dikotil, monokotil, teori-teori yang pernah saya pelajari kalah oleh omelan para majikan. Kemana-mana saya mendengar cerita Pak Kasirin tentang bangsa Indonesia yang ramah-ramah, menjunjung gotong royong dan kekeluargaan. Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya pikir dengan menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Pak Hakim, ternyata Sumara tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah, di balik cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Gaji saya selama setahun hilang. Dan saya, Pak Hakim, saya diperkosa. Saya diperkosa. Tapi saya harus berani mendongakkan kepala, meludahi muka orang yang merendahkan saya. Saya mengambil pisau untuk kemudian saya huruskan mata pisau itu ke jantung hatinya. Majikan itu, Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumara. Saya siap mati. Mengapresiasi balada Sumara membuat saya lebih memahami perjuangan hidup seseorang di balik setiap tindakan yang dilakukannya. Saya memperoleh nilai tentang empati, keberanian, keteguhan hati, dan pentingnya memperlakukan setiap orang dengan adil.